Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita Waalaikumsalam. akan mempelajari tentang JavaScript. Jadi sebelumnya kita udah mempelajari tentang HTML, CSS, sekarang kita masuk ke JavaScript ya. Sejarah dari JavaScript. JavaScript ini merupakan singkatan dari JS, jadi biasa disebut JS, diciptakan oleh Brendan Eich di tahun 1995. Di kala itu dia bekerja di Netscape Communication Corporation. Meskipun ada kata Java, JavaScript dengan Java ini merupakan bahasa pemrograman yang berbeda, termasuk dari segi konsep maupun desainnya. Jadi si JavaScript ini dulu nama awalnya bukan JavaScript ya, LiveScript. Tapi karena melihat ketenaran bahasa Java, kemudian dia di rename, diubah namanya menjadi JavaScript. Dan harapannya juga bisa dikenal gitu ya. Dan ternyata sampai sekarang juga tetap terkenal si JavaScript ini. Lalu mengapa kita menggunakan JavaScript? JavaScript ini merupakan bahasa beraras tinggi, menginterpretasikan bahasa pemrograman dulu awal-awal itu hanya support untuk client-side web development. Jadi hanya untuk tampilan-tampilan saja, untuk melakukan animasi gitu ya. Namun seiring dengan perkembangannya dia juga bisa untuk development di sisi server. Dalam hal ini menggunakan Node.js ya. Terus berkembang lagi dia juga support untuk melakukan pemrograman mobile seperti menggunakan React Native misalkan maupun framework yang lainnya. Jadi berawal yang dia itu hanya support untuk client side merambah ke hal-hal yang lain bukan hanya untuk di client side saja. JavaScript ini merupakan komponen yang penting di pengembangan web modern karena dia memungkinkan halaman web yang lebih interaktif. Jadi kalau udah kita pelajari dulu, HTML itu diibaratkan rangka manusia gitu ya. Kemudian CSS dia membungkus rangka dengan kulit. Nah, yang JavaScript ini memungkinkan manusia untuk bergerak ya, udah bisa bergerak. Jadi animasi gitu lebih bagus di JavaScript ya teman-teman. Meskipun pakai CSS juga bisa. Sintak dasar dan struktur dari JavaScript. Sintaks JavaScript ini mirip dengan bahasa pemrograman lainnya, seperti Java maupun C, tetapi mempunyai fitur unik yang spesifik, terutama untuk pengembangan web. Kode JavaScript umumnya ditempelkan di HTML menggunakan tag script, kayak gini ya. Nanti diakhiri juga dengan tag script, tetapi ada kurung garis miringnya. Statement. Jadi ketika kita menulis sintaks JavaScript nanti diakhiri dengan titik koma. Kalau tidak ada titik komanya nanti error. Blok kodenya diawali dengan kurung kurawal, ditutup juga dengan kurung kurawal. JavaScript ini ada dua cara untuk kita menambahkannya ya. Bisa dengan external file mirip seperti CSS. Jadi kita membuat satu file tersendiri untuk menyimpan script-script. Kalau di CSS dia menyimpan script CSS. Kalau di JavaScript kita menyimpan script JavaScript-nya. Bisa juga berupa internal JavaScript. Jadi langsung di file yang kita tuju. Misalkan di halaman 1, di situ langsung kita tulis file, ditulis script JavaScript-nya ya. Seperti ini, diawali oleh script, ditutup dengan teks script, kemudian sintak JavaScript-nya. Untuk JavaScript sendiri, script-nya itu bisa kita taruh di bagian head ya, head tetapi sebelum head penutup atau bisa juga di body sebaiknya di sebelum tag body terakhir gitu ya. Jadi teman-teman bebas mau menempatkannya apakah di block head namun sebelum penutup head atau di body sebelum penutup body.
Cuman seringnya itu adalah di body ya, di body sebelum penutup akhir tag body. Output di JavaScript ada macam-macam, nanti bisa ditulis di elemen, jadi melakukan pengubahan elemen gitu ya. Bisa juga langsung menulis di dokumennya, dokumen webnya. Bisa juga berupa alert box ataupun di konsol. Sekarang bisa kita coba praktekkan ya. Kita buat sebuah file HTML untuk melakukan pengetesan si JavaScript. Ya, ini udah ada satu file. Sekarang kita coba. Tadi kan ada internal JS dan eksternal JS ya. Kalau kita ingin yang internal JS berarti langsung di halaman ini, teman-teman. Di sini bisa teman-teman sebelum tag head ini ya, tag penutup head terakhir, bisa juga di sebelum tag body terakhir ini. Biasanya disarankan untuk yang sebelum tag akhir body ini ya. Tujuannya biar halamannya udah terload semua, baru kemudian menjalankan si JavaScript-nya. Misalkan di sini tadi, untuk penulisan diawali dengan tag script ya, diakhiri dengan ini, ada garis miringnya script. Taruhlah di sini saya ada membuat sebuah ID demo gitu ya. Nah, di sini kan belum ada kontennya nih. Ketika kita lihat di web, sini misalkan, oh belum ada isinya, sebentar. Nah, jadi ini tadi kan belum ada isinya nih teman-teman. Demo, kosongan gitu ya. Di sini juga masih kosongan di webnya sini. Tetapi secara source code dia udah ada kontennya. Nah, di sini dia masih kosongan gitu ya. Internal JS. Sekarang kita ingin melakukan pengisian nih di ID demo ingin kita isi sesuatu. Itu bisa memanfaatkan si JavaScript ini, teman-teman. Di sini taruhlah di demo itu kita ingin mengisi konten gitu ya. Kita tambahkan ini dulu, window.onload. Jadi scriptnya itu nanti dibuka setelah halaman HTML-nya terload secara penuh. Di sini kemudian kita kasih dokumen get element, ini kan ID nih, get element by ID. Jadi dia mendetek. Terus ID yang mana? ID demo. Kemudian kita masukkan ke inner HTML, berarti di sela-sela HTML-nya ini. Inner HTML. Contohnya ini, belajar JavaScript. Jangan lupa ada titik komanya. Sekarang kita lihat di sini tadi ya. Nah, di sini muncul teman-teman. Jadi kita menginjekkan konten menggunakan JavaScript. Lalu apakah bisa kalau yang eksternal seperti apa? Eksternal berarti kita bikin satu file JS di sini ya. Kita tambahkan misalkan script.js di sini. Terus yang di sini nanti kita lakukan load ya. Load scriptnya. Script di sini. Source-nya apa? Source-nya tadi namanya adalah script.js. Nah, di sini. Terus kini di sini kita isi nih yang lain ya. Taruhlah tadi
Yang di sini tuh, ini tadi adalah dokumen get element by ID-nya adalah belajar JavaScript. Sekarang di sini kita ganti yang lain ya. Inner HTML-nya adalah ini. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Oh, nggak keganti. Kita coba ya. Script, sini ininya yang kita kasih komentar. Kita cross check lagi. Nah, jadi untuk internal sama eksternal JS itu lebih kuat yang internal JS ya teman-teman. Nanti bisa di dari teman-teman ingin yang mana gitu, apakah pakai yang internal atau yang eksternal JavaScript. Cuman disarankannya itu pakai yang eksternal JavaScript ya teman-teman. Jadi kita cukup nulis sekali di file sini, kemudian nanti bisa dipakai di banyak halaman. Ini tadi, jadi bisa ditulis menggunakan internal JS, bisa juga menggunakan eksternal JS. Kemudian di JS tadi ada beberapa macam ya jika kita lihat ini tadi. Untuk outputnya bisa menggunakan inner HTML seperti yang sudah kita coba ini tadi. Kemudian bisa juga outputnya langsung ditulis di halaman webnya dengan menggunakan document.write. Kita coba di sini menggunakan yang document.write ya. Kalau document.write itu seperti apa hasilnya? Misalkan seperti ini. Nah, ini kan dia kita tidak perlu mendefinisikan elemen tertentu, tapi ini nanti bisa langsung tampil di halaman webnya. Kita cek nah, dokumen write masuk ternyata yang sini. Sebentar, kurang script ya ini tadi. Jadi masuk sama sintaknya. Kita tambahin dulu di script, teman-teman. Script. Nah, ini kita masukkan di situ. Ya, seperti ini. Ininya kita taruh di atas saja, sini. Nah, jadi dia bisa langsung muncul ya kalau pakainya dokumen.write. Kalau yang pakai elemen tadi kita perlu menyisipkan carinya apakah get elemennya itu berupa ID atau class. Kalau ID get element by ID, kalau class get element by class name. Sekarang kita coba yang satunya lagi nih. Window alert. Window alert ini berupa pop-up, teman-teman. Jadi berupa pop-up kita masukkan di sini window alert ya. Penulisannya adalah menggunakan window.alert. Misalkan pop-up muncul seperti ini. Kita refresh. Nah, nanti akan muncul pop-up seperti ini, teman-teman. Dan karena nggak ada window onload-nya, dia muncul yang pertama kali ya. Tapi kalau kita tambah window onload, kita coba. Berfungsi nggak kalau untuk alert? Nah, kita coba dulu. Oh, ternyata yang belakang keload tapi tetap muncul ini ya. Jadi scriptnya udah keload baru kemudian muncul pop-up-nya. Kalau tadi tanpa window onload yang sini belum ke reload ya teman-teman. Terus sekarang yang terakhir yaitu menggunakan konsol di browser. Kalau menggunakan konsol di browser itu seperti apa? Kita lihat hasilnya.
Penulisannya menggunakan console.log. Biasanya ini untuk debugging. Tapi nanti kalau udah selesai dihilangkan ya teman-teman. Di konsol itu artinya di halaman web tidak muncul. Tapi ketika kita lihat konsol menggunakan Google Chrome itu ada konsol gitu ya, nanti akan muncul. Nah, di sini dia tidak muncul, tapi ketika kita inspect, terus bagian konsol, di sini muncul. Ini berada di konsol, jadi bisa untuk debugging ya. Cuman ketika kita udah selesai debuggingnya, sebaiknya dihilangkan teman-teman. Karena ini juga bisa dilihat orang lain yang tahu ya di konsol ini ada kontennya atau enggak gitu. Kemudian untuk elemennya, JavaScript itu di sini kelihatan ya teman-teman. Jadi berbeda dengan bahasa server side ya, kayak PHP. Kalau nanti si JS-nya ini difungsikan menjadi backend, itu nanti untuk handle backend ya, itu nanti juga nggak muncul di sini. Kalau misal teman-teman pakai Node.js gitu. Tapi kalau secara default, karena dia nangani bagian klien, di sini kelihatan teman-teman. Jadi kalau misalkan ada komentar yang sensitif gitu, dihilangkan aja sih di sini. Karena kelihatan ya untuk si JavaScript ini. Itu tadi perbedaan antara tiga output yang ada di JavaScript. Bisa memunculkannya di HTML elemen, bisa juga langsung output ke halaman webnya menggunakan dokumen.write, bisa berupa alert box pop-up tadi menggunakan Windows Alert, dan bisa juga berupa konsol. Ini biasanya untuk logging. Sekarang kita lihat kembali. Di JavaScript, ini untuk penulisan variabel, keyword maupun function itu ada aturannya ya. Jadi penamaannya itu diawali menggunakan huruf, boleh huruf besar atau huruf kecil. Terus boleh diawali menggunakan dolar, boleh diawali menggunakan underscore. Kalau selain dari tiga ini berarti tidak dibolehkan. Contoh, di sini untuk naming ya, misalkan var satu name sama dengan Arif. Nah, ini kan dia udah merah teman-teman, nggak boleh ya. Error ini nanti ketika kita eksekusi karena dia diawali dengan angka. Tidak sesuai kriteria ini tadi ya. Bolehnya diawali itu berupa huruf, dolar, atau underscore. Selain itu berarti tidak dibolehkan. Apakah benar error? Ya kita lihat ya di sini. Nah, ini kalau ada konten yang hilang itu berarti ada yang error teman-teman. Ngeceknya di mana di bagian konsol di sini. Uncaught syntax error, invalid or unexpected token. Jadi memang tidak boleh ya. Kita lihat kembali di sini tadi. Tidak boleh menggunakan diawali angka, berarti di sini. Ini kita kasih biasa gini. Nah, kalau kayak gini nanti boleh teman-teman. Terus konsolog ingin nyoba apakah benar si variabel itu sudah jalan. Kita cek. Nah, di sini muncul ya. Oh, berarti variabel name tadi udah jalan. Dalam penamaan, di JavaScript ini dia juga case sensitif. Jadi seperti Java, kalau teman-teman menulis variabel dengan first name n-nya besar dan first name kecil semua, itu merupakan dua variabel yang berbeda. Kalau ingin mengkombinasikan, misal nama variabel itu lebih dari satu kata, itu teman-teman bisa menggunakan underscore seperti ini, first underscore name, last underscore name, dan seterusnya. Ini merupakan tipe bisa disebut juga snack case ya teman-teman. Jadi antar kata itu dibatasi dengan underscore. Kemudian ada yang tipe camel case. Camel case punuk unta ya, berarti dia hurufnya besar kecil. Upper camel case ini huruf awalnya besar semua, seperti first name, ini F-nya besar, N-nya besar, last name, L-nya besar, N-nya besar, dan seterusnya. Bisa juga yang lower camel case, yaitu huruf pertamanya kecil,
huruf dari kata pertama kecil, di kata berikutnya besar. Biasanya untuk camel case seringnya yang tipe yang kedua ini ya, lower camel case. Jadi teman-teman bisa nulis yang model seperti ini, snake case ya, atau yang camel case. Bebas. Cuman untuk camel case seringnya diawali huruf kecil, diikuti huruf besar untuk kata berikutnya. Di JavaScript, sebelum tahun 2015 itu ketika kita mendefinisikan suatu variabel diawali dengan kata var. Kemudian di tahun 2015 mulai diperkenalkanlah untuk mendefinisikan variabel menggunakan let dan const dan tidak dianjurkan untuk menggunakan variabel. Kenapa kalau variabel itu dia tidak terbatas blok teman-teman. Jadi kalau ada blok kode, dia ditulis di luar blok tersebut, nanti dipakai di blok kode itu tetap bisa. Tapi kalau pakai let, itu nanti hanya berlaku di satu blok. Adapun kalau cons, ketika kita udah mendefinisikan suatu variabel, nanti value-nya tidak bisa diganti. Berikut contohnya kita coba ya. Var, let, sama cons. Dari pertama saja, deklarasi variabel, tadi var name ya. Ini var name, namanya deklarasikan menggunakan var. Untuk var ini juga masih bisa dipakai, tapi tidak dianjurkan ya. Sekarang saya deklarasikan lagi nih, var name sama dengan Jono. Nah, seperti ini, dia nanti tidak boleh teman-teman. Kita coba ya, kita jalanin. Lakukan deklarasi ulang. Oh, nggak error, tumben. Sebentar, var name. Oh, kita panggil dulu ya. Kita coba. Oh, ternyata nggak error. Baik, kita lihat contoh yang lain aja. Berarti untuk var ini, teman-teman, dia bisa dideklarasikan ulang. Ini var name nih, var name. Kemudian kita mendeklarasikan ulang si variabel name. Ini dia bisa dan bisa diganti value-nya. Sekarang kita coba kalau menggunakan let. Ini di luar yang block scope tadi dulu ya. Kalau menggunakan let, teman-teman, let name 2 misalkan nih ini ya. Kemudian let name 2 lagi Tika. Nah, ini dia tidak bisa teman-teman. Kalau variabel dia bisa dideklarasikan ulang nama variabelnya. Tapi kalau pakai let dia tidak bisa. Cuman kalau nanti ingin diganti ya, saya ingin mengganti value dari name 2 ini. Itu kita tidak deklarasi variabel ulang, tapi cukup menuliskan nama variabelnya lalu value-nya. Jadi kayak gini. Kalau kita tulis name 2, ini akan menghasilkan 3. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana dengan cons? Dengan cons, untuk cons, dia juga tidak bisa diganti value-nya, teman-teman. Jadi kalau kita sudah mendefinisikan cons P, misalkan P, kemudian di sini kita definisikan untuk ganti P-nya ya, P-nya seperti ini gini. Apakah dia nanti bisa kita coba ya? Kita lihat di sini. Nah, ini tidak boleh ya teman-teman. Jadi kalau kita udah mendefinisikan konstanta, kemudian value-nya kita ubah, maka itu tidak boleh.
Jadi dia tidak boleh diubah. Sekarang gimana kalau terkait scope? Scope bisa kita lihat seperti ini. Misal kita menciptakan suatu function, walaupun ini nanti penulisan function kita definisikan di belakang ya. Function hitung gini. Terus kemudian di sini melakukan looping. I sama dengan kosong, I kurang dari 10, I plus plus. Di sini ada scope, ada bloknya ini ya. Di blok ini kita memperkenalkan sebuah variabel var con sama dengan I. Kemudian di sini nanti udah keluar dari bloknya, kita ketik console.log count. Ini dia bisa ngehandle teman-teman. Jadi ini var ini ada di blok for sini. Kemudian ketika keluar dari blok, dia tetap bisa dipanggil kalau pakainya var. Nah, di sini console.log count. Kita panggil dulu fungsinya karena belum kita panggil ya. Makanya hasilnya belum muncul tadi. Di sini kita panggil. Nah, di sini hasilnya muncul 9 gitu ya. Terus bagaimana kalau kita pakainya LED? Kalau pakainya LED, nanti ketika keluar dari blok ini, dia bisa dikenali atau tidak tuh. Nah, ini kan LED ada di blok sini. Ketika keluar di sini, dia masih dikenali atau tidak. Kita coba ya. Nah, di sini dia tidak dikenali teman-teman. Jadi kalau kita pakainya LED itu hanya di scope itu, di blok itu. Jadi dimulai kurung awal, terus setelahnya. Beda dengan var. Kalau var itu dimanapun bisa ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Termasuk cons, cons apalagi nanti tidak bisa diubah-ubah value-nya ya. Jadi bisa dipertimbangkan kenapa dimunculin LED supaya dia itu hanya di scope ini. Nanti ketika pindah scope dia tidak dikenali. Meminimalisir error ya ketika nanti ada function yang banyak, kemudian ada nama variabel yang sama itu jadi tidak bingung. Ini sebenarnya yang mengubah data dari function yang mana. Kalau pakai var kan nanti bingung. Ketika ada function lain, ternyata namanya pakai itu, misalnya ada 3 function, pakai nama var-nya dengan nama yang sama semua, nanti ketika dijalankan, ini tadi yang mengubah value terakhir, function yang mana, jadi bingung gitu ya. Tapi kalau pakai let, dia nanti bisa ke handle. Oh, ternyata di function yang ini loh, atau di function yang satunya, karena dia terlindungi di scope ini. Ketika dikeluarkan dari scope, dia tidak mau. Kalau di dalam scope dikenali. Nah, kalau dalam scope dikenali dia. Itu tadi perbedaan antara var, let, sama cons. Sekarang function. Nah, ini tadi udah kita cicil sekilas ya, function hitung tadi. Penamaan function di JavaScript itu function, nama functionnya kemudian diikuti. Parameter-parameternya apa saja yang akan ditambahkan. Lalu di sini ada namanya argumen. Argumen ini adalah value yang diberikan ketika functionnya ini dipanggil gitu ya. Misalkan seperti ini. Ini tadi tanpa parameter ya. Sekarang kita bikin function yang ada parameternya. Misalkan penjumlahan, ini ada parameternya angka 1, ini parameter namanya. Terus di sini hasil pengolahannya, angka 1 plus angka 2 ada titik komanya. Nah, ketika kita panggil, yang disebut argumen adalah nilai yang kita masukkan ke sini. Misal 3 tambah 4 gini ya.
Kita cek di browser. Not a number. Adakah yang keliru? Function jumlah angka satu, angka 2. Kalau begini, jumlah. Oh, keliru teman-teman. Gini ya. Keliru ngetik. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, di sini ya. Udah muncul hasilnya 7. 3 tambah 4, 7. Itu tadi, jadi yang disebut dengan parameter adalah ini, angka satu, angka 2-nya. Kalau argumen adalah nilai yang kita berikan ketika function itu kita panggil. Di JavaScript juga ada untuk handle event. Jadi semisal kita melakukan klik suatu tombol, nanti ketika diklik actionnya apa? Terus misalkan ngeklik enter, nanti hasilnya seperti apa? Kalau ada mouse itu menghampiri suatu tombol atau teks, itu nanti ada perubahan apa gitu ya. Dan yang lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Witrischool.com JS event. Ada event apa saja. Contoh, untuk penulisan event ini bisa yang berupa inline seperti ini. Bisa juga nanti kita deskripsikan tersendiri menggunakan script gitu ya. Ini adalah contoh yang berupa inline. Inline di sini bisa kita praktekkan. Di sini aja. Misal kita buat dulu yang button tadi. Button di sini kita coba yang inline dulu. Jadi langsung klik. Nanti ketika diklik berarti dia melakukan action tertentu. Action tertentunya apa? Misalkan di sini dokumen. Jadi ngubah yang di demo ini aja ya. Dokumen dot get element by ID. ID-nya apa? ID-nya adalah demo. Terus kemudian inner HTML-nya kita ganti. Di sini kita ganti date. Date berarti tanggal sekarang ya. Tanggal sekarang, on click. Kemudian di sini kita tambahkan time is, ini buttonnya ya. Oke, sekarang kita cek. Time is, ini ketika kita klik, nah di sini ganti yang atas tadi. Jadi sebuah waktu ya. Ini kalau nanti ingin diganti-ganti formatnya bisa cari formattingnya. Ini secara defaultnya kalau yang date tadi munculin ini. Termasuk harinya, bulan, tanggal, dan waktunya. Kemudian kalau yang tipenya adalah bukan inline itu seperti apa? Seperti ini contohnya. Jadi klik nanti ketika diklik akan munculin apa? Misalkan ini munculin pop up gitu ya. Jadi kita bikin elemen add event listener, klik function. Fungsinya apa? Fungsinya adalah alert hello world misalkan. Nah, ini kita coba terlebih dahulu. Elemennya bisa kita definisikan sebagai suatu variabel ya. Di sini kita tambahin dulu untuk nampung itu nanti sebuah button. Kita kasih BR dulu aja. Sini sebuah button aja. Button kita kasih ID tombol. ID tombol nanti di sini ketika diklik actionnya apa gitu ya. Di sini kita pakai LED button tadi ada di dokumen get element by ID. ID-nya adalah tombol.
Sekarang elemennya ini kan udah kita definisikan nih, biar nulisnya nggak kepanjangan gitu ya. Kemudian kita tambahkan add event listener-nya. Add event listener-nya adalah tipenya klik, kemudian fungsinya langsung kita masukkan ke sini saja supaya nggak nulis dua kali ya. Bisa kita sambungkan seperti ini, function, terus kemudian di dalamnya sini adalah actionnya apa? Misalkan alert tadi ya, alert tombol telah diklik. Nah, sekarang kita klik. Nah, ini tombol telah diklik. Kalau yang ini mengganti yang atas yang the time is. Seperti itu. Lalu kemudian untuk tipe-tipe event listener yang ada apa saja, teman-teman bisa ini ya dari cheat sheet-nya ini bisa di-download, nanti bisa dicek sendiri. Atau bisa juga googling. Tipe event listener di JavaScript ada apa saja. Di link yang sebelumnya di slide tadi juga ada ya. Kalau yang JavaScript CHM ini ketika dibuka seperti ini ya teman-teman. Ini misalkan event ya. Event listener ada apa saja sih? Event listener. Atau klik coba. JS reference. Nah ini ada eventnya ini ya beberapa ya. DOM Anchor, access key, on blur, on focus. Kita coba. Nih, JS event ini di sini. Nah, ini ada banyak teman-teman. On abort, nanti scriptnya seperti apa, ada contohnya. Kemudian on blur, on change, on click, dan seterusnya. Ada yang double click juga gitu ya. On error ini sering sekali dipakai ya. Jadi misal suatu link, nanti ketika error munculin apa. Nah, nanti kalau gambarnya nggak bisa dibuka, misalkan ini ada image GIF, gambarnya nggak bisa dibuka, ketika error muncul alert image tidak bisa dibuka. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk yang JS ini ya. Sekarang kita lihat contoh penggunaan yang lainnya. Yang di sini tadi udah. Nah, untuk penggunaan yang lain, JS ini juga bisa untuk melakukan validasi sederhana gitu ya. Validasi sederhana contohnya seperti ini. Kita buat satu lagi di sini. Kita kasih nama form.html. Untuk JS-nya ini nanti saya yang internal saja ya. Internal di sini supaya lebih cepat. Di sini misal kita bikin suatu form yang akan kita pelajari lebih lanjut ya ketika nanti udah belajar PHP ya. Di sini actionnya kita hilangkan saja karena pakai JavaScript. Metode berupa post. Untuk ini akan kita pelajari lebih lanjut ketika udah masuk di PHP ya. Ini submit konfirmasi. Ini adalah yang konfirmasi ini nanti akan berupa JavaScript untuk ngecek sebenarnya form yang kita kirim itu dia sudah valid atau belum. Nah, di sini kita kasih seperti ini, kemudian kita bikin inputannya.
Input type-nya berupa tag, name, nama, name kelas misalkan. Ini name, di sini juga name, kemudian kelas. Lalu ada inputan berupa tombol untuk melakukan submit ya. Name-nya submit, value-nya kirim saja. Di sini terus kita bikin JS-nya untuk melakukan validasi. Script bisa ditulis seperti ini, bisa juga kita definisikan tipenya ya. Tag JavaScript. Ini ada function konfirmasi. Dia berlakunya ketika nanti dilakukan submit. Nanti ketika disubmit mengecek nih di sini ada sudah lengkap atau belum. Ini nama-nama variabelnya di sini kita definisikan let nama dokumen formulir. Ini ya dari formulir ini ya, dokumen formulir kemudian nama value. Jadi nanti ngecek ini dari dokumennya formulir nama value-nya apa. Nanti kita cek. Kemudian yang name juga sama. Jadi di sini adalah name, sini diganti dengan name. Name diambil dari ini ya, nama name ini ya. Kemudian ada kelas. Kemudian kita lakukan pengecekan. Jadi pengecekan sederhana. Misal kalau ini salah satu belum diisi, maka ada alert yang memunculkan bahwa semua kolom harus diisi dengan benar. Jadi di sini kalau namanya tidak kosong, name-nya tidak kosong, kelasnya juga tidak kosong, maka nanti akan memunculkan nama, name, dan kelas si mahasiswa. Pakai alert ya. Kita kasih enter, jadi nanti ada enternya kalau ditulis seperti ini. Else, berarti ketika ada salah satu yang kosong, maka semua kolom harus diisi dengan benar. Sekarang kita coba form.html. Oh, oh. Nah, di sini berarti kita coba dulu di sini ya. Nama Jono, ini kan ada yang kosong nih. Nah, di sini semua harus diisi dengan benar. Joko L012345 kelas A misalkan. Nanti munculnya ada something yang wrong. Nama nim kelas. Nama tidak kosong. Nim tidak sama dengan kosong. Kelas tidak sama dengan kosong. Ininya coba kita tambah. Sebentar tadi langsung kelut ya dia.
Yang di sini kita tambahkan, oh iya, ada yang kurang ternyata. Fungsinya belum kita tulis teman-teman. Jadi ini harus kita bungkus dengan fungsinya tadi, function konfirmasi. Di sini, sekarang kita cek lagi. Nah, jadi tidak langsung ke pop-up ya. Nanti pop-up-nya ketika dikirim. Ketika kosongan seperti ini, kita klik semua kolom harus diisi dengan benar. Gimana kalau sekarang ada namanya Tiko L012 ini tadi ya, kelas B. Nah, di sini sekarang muncul seperti ini. Jadi kalau semua udah diisi, namanya siapa, name-nya siapa, kelasnya, kelas apa. Ini adalah contoh validasi sederhana. Kemudian si JavaScript ini juga bisa melakukan untuk traverse ya teman-teman. Misal kita nanti ada di elemen tertentu ingin teksnya itu warnanya berbeda. Nah itu nanti seperti apa kita bisa coba. Kita buat satu file lagi di sini. Traverse.html. Ini Traverse JS gitu ya. Seperti apa sih? Misalkan nih, misalkan kita lihat itu nanti taruhlah ada ID untuk memudahkannya. Ada ID kakek, kemudian ada ID ortu dan ID anak gitu ya. Kemudian nanti kita ingin melakukan perubahan warna di salah satu konten ID tersebut. Nah, nanti caranya gimana? Di sini kita bisa coba div di sini kelas kakek gitu ya. Untuk di sini ID-nya kakek aja, terus kemudian kita ada ortu, ortunya di mana ortunya itu ada dua orang tua, masing-masing orang tua mempunyai dua anak. Di sini kita set ada div kelas ortu, kemudian dia punya ID yang pertama adalah ortu satu, si masing-masing ortu ini dia punya anak, div anak, masing-masing anak karena ada dua anak ini kita kasih ID ya, anak satu. Anak satu masing-masing punya dua anak, berarti di sini anak dua. Kemudian kita tambahkan lagi di sini ortu dua untuk ID-nya. Di sini kita bedakan jadi anak tiga, sini anak empat gitu ya. Ini anak yang berbeda dari ortu yang berbeda gitu ya. Nah, sekarang misal saya ingin melakukan perubahan yang di sini, itu caranya gimana? Salah satunya dengan kita langsung nembak si ID-nya ini ya tentu saja ya. Kita bikin script, kemudian di sini kita definisikan masing-masing tadi dokumen get element by ID ya. Get element by ID kakek. Kemudian let, nah ortu kan ada dua tuh yang berupa kelas ya. Untuk kalau ortu teman-teman ingin cari yang kelas itu definisikannya bukan get element by ID tapi get element by class name. By class name-nya apa? By class name-nya ortu. Kalau untuk
ID yang tertentu, misalkan ortu 2 gitu ya. Berarti karena kita khusus ID tertentu yang ortu 2 di sini langsung ke ID-nya. ID-nya ortu 2. Nanti misal saya ingin ngubah yang anak 3, berarti di sini kita ambil yang anak 3, kita cari ID-nya. ID-nya anak 3. Oke, di sini misal anak 3 warnanya ingin saya ganti dengan merah. Sini tinggal diganti. Terus nanti, oh kalau untuk yang ortu, ortu ingin diganti warnanya hijau gitu ya. Berarti di sini kita gantikan dengan ortu style dot color green. Sekarang kita cek di websitenya. Nah, di sini kan udah berganti nih. Ortu yang anak, yang anak anak 3 merah ya. Untuk ortu, karena ortu yang di kelas itu nggak ada kontennya ini dia lebih ke ID ya. Jadi ketika ada kelas di sini ada ID kalah dengan yang ada ID-nya ya. Jadi di sini kalau kita ingin definisiin si masing-masing sini karena dia ada ID-nya tetap kita harus pakai yang ID seperti ini. Orto 2 style color-nya green. Karena set property and define setting color. And define setting color. Orto 2. Nah, seperti ini. Oh, berarti yang ini ketika kelas, untuk kelas ternyata tidak bisa langsung ya. Jadi harus kita set ID-nya terlebih dahulu. Yang spesifik, nggak bisa yang ternyata langsung nembak yang kelas ya. Tapi gimana kalau kita coba seperti ini? Orto 2-nya kita hilangkan. Terus kelasnya tetap. Kira-kira error atau enggak? Orto 2-nya kita hilangkan. Terus kita tes. Ternyata tidak boleh ya. Berarti memang harus ID berarti. Bukan yang kelas. Ini tidak boleh. Nah, untuk gimana untuk yang traversal lain ini tadi kan base ID semua. Kalau yang lain-lain seperti apa, teman-teman nanti bisa ke web ini ya. Nah, ini traversal yang lain tuh ada macam-macam juga ya. Dimana ketika kita ingin ke elemen yang lain tuh ada strukturnya teman-teman. Dari yang paling atas tuh HTML, kemudian ada head sama body, di mana di head ada title, lalu masuk ke teks. Di body ada elemen-elemen seperti kalau A dia punya atribut href ini untuk link gitu ya. Elemen H1, elemen paragraf dan lain sebagainya. Nah, ini ada relasinya, teman-teman. Ini kalau parent node berarti yang paling atas gitu ya. Terus preview sibling ini di samping, tetangga samping gini. Kalau di bawahnya lagi berarti adalah node anak. Nah, ini teman-teman bisa dicoba ya, tapi didefinisikan juga ID-ID masing-masing gitu.
Terus kemudian untuk traversal ini nanti ditentukan. Kalau yang paling atas kakek tadi seperti apa? Oh ini elemen grandparent. Kalau yang parent, parent. Kalau nyari by class, get element by class name. Kalau ID, get element by ID. Bisa juga melakukan query selector gitu ya. Melakukan pencarian di suatu kelas grandparent ini bisa pakai dokumen query selector. Jadi di yang kelas itu eh, kontennya ada apa aja. Ada kemudian kalau query selector all berarti semua. Kalau query selector saja berarti yang di kelas parent itu saja. Kalau all dia nanti akan melakukan semuanya semuanya dicari gitu ya. Kalau selector all, kalau selector hanya sekali saja. Sekali ketemu udah nggak nyari lagi. Kalau selector all dicari semua. Ini dan lain sebagainya nanti bisa dicoba-coba sendiri ya untuk ini. Baik, kurang lebih itu untuk pertemuan pada hari ini.